Pak Edi, nama saya Ezra. Di sini akan memandu jalannya diskusi kita sebagai moderator. Nah, di siang hari ini kita harapkan diskusi kita di sini mungkin ringan, santai, tapi berbobot begitu ya Pak Edi ya. Jadi kita nggak usah, harapannya tidak kaku-kaku, nggak tegang-tegang begitu ya. Jadi kita santai saja, tapi memang di sini tujuannya adalah fokus group discussion ya, untuk terkait dengan temanya ini, penentuan resource based model untuk sektor perbankan ini Pak Edi, penelitian yang sedang kami lakukan di SBM ITB. Nah, sedikit menggambarkan untuk alur kita nanti di sini adalah untuk diskusinya nanti akan dimulai terlebih dahulu mungkin dengan sedikit sambutan dari Prof. Utomo, lalu overview untuk penelitiannya secara umum dari Ridwan nanti akan sampaikan overview penelitiannya. Lalu setelahnya kita baru akan masuk ke dalam sesi diskusi. Di dalam sesi diskusi ini ada beberapa pertanyaan panduan. Utamanya secara garis besar kita akan mungkin akan mendiskusikan terkait dengan what, why, and how, gitu ya. What, why, and how di dalam Bank BNI 46 ini, ya, sumber daya apa saja yang dimiliki, lalu bagaimana bisa aktivitasnya, dan bagaimana proses pengelolaannya. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi gambaran. Baik, Bapak-Bapak sekalian, supaya mempersingkat waktu juga, silakan kita memasuki agenda kita berikutnya dengan sambutan dari Guru Besar Kelompok Ahlian Decision Making and Strategic Negotiation di SBM ITB. Kepada Prof. Utomo Sarjono Putro, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Ezra, Pak, suara saya bisa didengar? Bisa, Prof. Dengan jelas. Dengar, Prof. Ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih buat Pak Edi ya atas perkenannya untuk hadir. Ini suatu yang penting ya buat kami karena saya di SBM ini sebagai akademisi ya banyak berkecimpung di bidang, terutama di kelompok keahlian kami adalah kelompok keahlian decision making and negosiasi. Jadi suatu bidang yang di bidang manajemen itu tidak ada ya, namanya manajer itu pasti tugasnya ya mengambil keputusan ya, manajer, leader gitu ya. Keputusan adalah suatu yang jadi tugas utama. Jadi kami di sini sangat interest ya dengan proses keputusan itu, termasuk topik riset yang akan nanti disampaikan oleh Pak Ridwan ya tentang RBV, Resource Based View ya, di mana ini juga membutuhkan suatu proses keputusan oleh manajer atau direktur ya bank ya, di mana mereka harus mengalokasikan resource yang terbatas dan menghadapi tantangan ya kompetisi di antara bank. Dan ini saya kira topik yang sangat relevan dengan bidang pengambilan keputusan. Jadi Pak Ridwan ini mahasiswa S3 yang saya bimbing Pak Edi. Jadi beliau adalah dosen ya di Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Jadi merantau ke Bandung, merantau jauh-jauh ke sini ya untuk bisa berkontribusi ya di dalam bidang pengambilan keputusan. Jadi Pak Ridwan ini background-nya ya banyak berhubungan dengan bank. Jadi saya sebagai profesor guru besar di SBM ITB ikut ya mendukung tesis atau disertasi yang akan dilakukan oleh Pak Ridwan. Jadi kalau dilihat Pak Edi, nanti juga Pak Ridwan akan menyampaikan. Garis besarnya adalah Pak Ridwan ini akan membuat satu alat bantu keputusan Pak Ridwan ya, supporting system, di mana ini membantu nanti ya bisa dipakai harapannya oleh para decision maker ya, pelaku-pelaku keputusan di bank-bank ya, dan tentunya
masukan-masukan dari Pak Edi dan teman-teman bank lainnya akan sangat kami perlukan, sehingga apa yang dihasilkan oleh Pak Ridwan nanti benar-benar bisa dimanfaatkan. Jadi intinya adalah membantu bagaimana mengalokasikan resource ya yang terbatas itu dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi di lapangan yang kompleks, Pak ya. Di mana kompleks itu tentunya kalau di definisi kami yang namanya kompleks itu salah satunya adalah melibatkan banyak orang gitu ya. Banyak orang partisipan ya. Partisipannya cukup banyak sehingga banyak melibatkan kriteria-kriteria. Jadi multi kriteria. Ya nanti saya kira ini juga harus dieksplor ya dari pelaku-pelaku bank ya, kriteria-kriteria apa yang relevan. Yang kedua adalah sebagai decision maker itu secara psikologi dikaitkan dengan apa namanya kemampuan psikologi itu suka ada ambiguitas ya, ambiguitas dalam menentukan ranking, menentukan sesuatu ya, sehingga perlu dibantu ya, sehingga para pengambil keputusan itu bisa lebih tepat di dalam melakukan tugasnya. Jadi alat bantu keputusan nanti saya kira membutuhkan ya, nanti harapannya kalau sudah bisa dihasilkan, para pengambil keputusan bisa memasukkan input ya, input-input, data-data yang diperlukan, kemudian hasil dari alat bantu itu adalah apa namanya usulan ya, usulan alokasi resource yang optimal dengan mempertimbangkan multi kriteria dan ambiguitas tadi. Jadi saya kira itu Pak Edi yang harapan kami, mudah-mudahan apa yang dihasilkan ini bisa digunakan oleh Bapak, dan untuk itu saya kira masukan dari Pak Edi dan teman-teman lain di para praktisi ya, para pengambil keputusan di bank itu bisa sharing ya, apa yang diperlukan, kemudian kondisi di lapangan seperti apa, sehingga kami dari akademisi ini yang jarang ini ya, jarang berinteraksi juga ya dengan para praktisi ini bisa menghasilkan sesuatu yang tepat guna. Saya kira itu Pak Izra yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan lebih erat nanti ya, lebih sering nanti ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Utomo yang telah memberikan sambutan dan pengantarnya untuk membuka sesi diskusi kita ini dengan point of view ya, gambaran globalnya terkait dengan penelitian yang dilakukan di SBM ITB, dan juga supaya ini dalam rangka membangun hubungan yang erat ini Pak Edi antara sekali lagi dari akademisi dan praktisi. Jadi kami rasa kedua pihak ini pasti akan saling membutuhkan, saling mengisi, dan ultimately memang kami harapkan juga hasil penelitian ini nantinya juga bisa menjadi suatu bentuk kontribusi begitu bagi perbankan yang ada di Indonesia, tidak bagi BNI tentunya. Tapi sebelum kita mulai ke sesi diskusi, mungkin akan dihantarkan terlebih dahulu oleh Pak Ridwan terkait dengan gambaran umum atau overview dari penelitian yang kami lakukan. Silakan. Banyak Pak Ridwan. Oke, baik. Terima kasih Mas Isra atas kesempatannya. Baik, izin untuk share screen-nya. Jadi, oke. Apakah sudah terlihat, Bapak-Bapak? Sudah ya? Oke. Lihat, Pak. Oke, ya. Jadi judul penelitian ini kan penentuan model pandangan berbasis sumber daya strategik pada sektor perbankan dengan metode FASI. Nah, ini sebagai penelitian saya, penelitian disertasi doktoral saya di SBM. Nah, untuk overview ya, untuk pendahuluannya, ini pesertanya ya. Ya, ini Pak Banan sebenarnya ini ya sebagai peserta juga narasumber, tapi beliau ini berhalangan hadir ya karena bersamaan dengan kegiatan lain. Nah, ini kita masuk ke pendahuluan saja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi
perusahaan itu kan pasti ya itu mempunyai visi dan misi dan strategi juga ya di situ kan. Jadi perusahaan itu kan masing-masing punya strategi. Strategi itu untuk apa? Untuk mencapai keunggulan bersaing. Jadi berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama itu kan itu di antara kompetitor yang lain kan itu. Nah, dalam ini ya merumuskannya, memformulasikan strategi itu kan kita tidak bisa terlepas dari pimpinan itu kan sebagai decision maker-nya yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Utomo. Nah, dari dua peran ini, bagaimana seorang pimpinan itu harus tahu ya mengenai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ataupun oleh bank itu kan. Kalau BUD-nya ya di bank itu kan dia harus tahu kemampuannya itu sumber dayanya seberapa itu kan itu. Nah, kemudian dalam memformulasikan ini pasti ada melihat ya pertimbangan dari sumber daya yang dimiliki. Tidak mungkin nanti kan memformulasikan strategi ini tidak melihat dari sumber daya ataupun kemampuan yang dimiliki. Nah, di situ muncul pertanyaan bagaimana menentukan sumber daya tersebut oleh ini ya BOD-nya kan itu. Jadi oleh pimpinan itu bagaimana caranya. Sementara kan untuk kemampuan sumber daya yang dimiliki bank itu kan itu harus melibatkan ini ya manajer-manajer ataupun divisi-divisi yang relevan ataupun berkepentingan dengan bidang-bidang mereka kan itu. Nah, di sini point of view-nya dari penelitian ini kan pengambilan keputusan sumber daya saat ini kan bersifat konsensus kalau saya lihat di laporan keuangannya gitu kan itu. Jadi misalkan ada rapat kerja nasional ataupun nanti pengambilan ini ya secara rapat itu kan itu ini ya dilakukan secara manual ataupun nanti ketemu kemudian melakukan konsensus. Sementara kan ini dalam penentuan itu kan perlu juga untuk mendengarkan dari divisi-divisi di bawahnya itu bagaimana jika sumber daya yang mau diformulasikan ataupun dikonfigurasikan itu tahu kapasitas dari sumber daya tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu bagaimana cara menentukan sumber daya yang dimiliki oleh pimpinan bank untuk mendukung tercapainya keunggulan bersaing tersebut. Jadi ya dua ini yang jadi ini ya prioritas ataupun perhatian dari penelitian yang kami lakukan. Kemudian, nah ini gambaran singkatnya. Jadi dari permasalahan tersebut, maka di penelitian ini akan ini ya mengusulkan suatu prototipe ya DSS. Nah di sini gambarannya itu yang mau dilakukan adalah bagaimana ini ya melihat dan jadi posisinya posisinya nanti ada di sini ya, jadi BOD sini. Jadi posisinya kita nanti kan adalah di interview FGD ini. Jadi bagaimana memberi gambaran atau referensi sumber daya itu yang sudah digunakan Bank BNI ya untuk berkompetisi di antara kompetitor yang lain. Jadi kenapa latar belakangnya ini ya kenapa memilih BNI gitu kan itu karena kami juga melihat ya catatan bahwa di laporan keuangan juga itu kemarin pada waktu pandemi juga mengalami di antara bank BUMN itu mengalami ya cukup ini ya kerugian yang lumayan besar itu kan itu. Jadi kami melihat bagaimana kesiapan dari BNI ini seandainya kan ada ini ya perubahan lingkungan cepat seperti pandemi COVID kemarin ya itu. Nah, kemudian output yang dihasilkan itu nanti sumber daya apa yang memiliki daya dukung terhadap ini tercapainya keunggulan bersaing itu. Jadi yang mau kami cari itu sebenarnya ini konfigurasinya. Nah, kemudian kami menawarkan ini ya prototipe pengambilan keputusan itu bagaimana nanti
bisa membantu bank ataupun ini ya pimpinan bank untuk ini menentukan sumber daya yang harus dipersiapkan misalkan secara cepat kan itu. Nah, kemudian ini yang survei itu nanti kita lakukan setelah melakukan FGD ini dan mendapatkan referensi ataupun ini ya list ya daftar dari sumber daya yang nanti disampaikan oleh Pak Edi itu apa yang dimiliki oleh Bank BNI. Nah, jadi mengenai ini ya apa yang tadi disampaikan Prof. Tomo juga ya tentang pengambilan keputusan. Jadi ada inputnya ya. Ketika akan mengambil keputusan itu kan ada pertimbangan input-input apa yang akan dijadikan ya sebagai pengambilan keputusan itu. Jadi di sini kan ada input terkait dengan pengambilan keputusan, decision making sumber daya ya pada bank. Itu ada ini ya beberapa jenis sumber dayanya, misalkan jenis sumber daya itu apakah tangible, intangible gitu kan itu. Kemudian nanti dengan kriteria sumber daya itu apakah sumber daya tersebut itu memiliki karakteristik itu berharga ya, valuable, kemudian jarang artinya itu jarang dimiliki oleh kompetitor lain, kemudian ini ya tidak bisa ditiru ya, ataupun biasanya kan kalau sumber daya itu kan hampir-hampir mirip itu kan itu. Nah kemudian yang ditekankan itu kan kapabilitas, jadi sumber daya atau kapabilitas. Nah kapabilitas itu pasti berbeda-beda antar bank walaupun memiliki sumber daya yang sama, tapi kalau kapabilitasnya bisa jadi beda itu kan itu. Kemudian bagaimana sumber daya tersebut betul-betul dieksploitasi oleh pihak bank. Jadi beberapa input ini yang akan menjadikan penelitian ini sebagai output ya dalam pengambilan keputusan. Nah, di dalam pengambilan keputusan itu nanti ada namanya DSS. DSS itu kan Decision Support System. Jadi di penelitian ini ya mengusulkan suatu prototipe ya alat untuk membantu pengambilan keputusan ya itu dengan karakteristik ya bahwa DSS ini memuat ya jadi multi kriteria decision making. Jadi di sini kan ada ini ya ada fasenya dalam artian nanti sumber daya itu tuh dipilih berdasarkan ini ya kriteria-kriteria yang akan ini ya dipilih ya dalam sistem tersebut ya dalam decision making tersebut. Kemudian ada ambiguity. Ambiguity ini diartikan bahwa dalam DSS ini akan mengakomodasi pimpinan apabila nanti mengambil keputusan apakah keputusan terhadap ini sumber daya A atau finance misalkan ataupun human capital itu mau dipakai untuk dikonfigurasikan untuk mengimplementasikan strategi atau tidak. Kemudian otomatisasi ini bahwa dengan DSS ini akan secara real time ya secara ini ya tidak usah menunggu konsensus gitu kan itu. Jadi kita menggunakan ya input preferensi ya nanti kan itu preferensi terhadap sumber daya manusia. Jadi di sini ada preferensinya itu yang akan kita gunakan untuk otomatisasi. Otomatisasi itu misalkan nanti beberapa divisi manajer itu punya ini ya lebih cenderung untuk mengutamakan sumber daya apa itu daripada dibandingkan dengan sumber daya lain gitu kan itu. Misalkan ada sumber daya manusia dengan digital infrastructure misalkan itu. Jadi misalkan seorang manajer bisa saja nanti dia kalau di bagian IT mungkin dia digital infrastructure-nya dia lebih ini ya menonjolkan itu daripada yang misalkan di finance misalkan itu. Tapi seberapa tingkat preferensinya perbandingan antara dua sumber daya tersebut ya itu. Nah, kemudian di sini output itu nanti konfigurasi sumber daya yang optimal ya untuk mendukung keunggulan kompetitif. Jadi ini nanti ada misalkan keluar nanti kan berapa persen gitu kan itu berarti nanti di DSS ini akan menunjukkan bahwa sumber daya keuangan itu punya
daya dukung 75% terhadap keunggulan bersaing. Kemudian nanti diurutkan, misalkan kemudian sumber daya manusia itu di urutan kedua, 72%. Kemudian sumber daya teknologi 70%, dan kemampuan IT juga itu 69%. Jadi nanti kita tahu urutannya daya dukungnya terhadap keunggulan bersaing gitu. Nah, kemudian ini kelebihan dari DSS ini sifatnya itu otomatisasi. Jadi kita tidak lagi, kalau di konsensus itu kan bagaimana pertimbangan, orang kan mempertimbangkan itu kan tarik ulur itu kan itu. Nah, di sini itu langsung ditanya preferensinya bagaimana, tingkatannya berapa. Jadi langsung di kuantitatifkan itu kan itu. Jadi nanti misalkan sumber daya keuangan terhadap sumber daya manusia. Misalkan dia di human resource, misalkan itu dia, saya lebih preferen ke human resource, human capitalnya. Human capitalnya itu dia tingkatannya itu lebih tinggi human capital daripada sumber daya keuangan. Nah, itu preferensinya perbandingannya berapa? Misalkan 7:1 atau 3:1, itu kan nanti ditanyakan pada waktu survei. Ya. Nah, kemudian bersifat real time, kemudian mempertimbangkan ambiguity dengan MCDM dan FASI. Jadi mengakomodasi keputusan itu tidak cuma ya dan tidak, tapi juga nanti berapa sih tingkat ini preferensinya, tidak cuma 1 dan 0 ataupun ya dan tidak itu ya. Kemudian pengambilan keputusan bersifat partisipasif, jadi nanti melibatkan semua ya elemen dari divisi ataupun departemen di perusahaan ya, dalam kaitannya ini adalah PT BNI. Nah, ini tujuan penelitiannya. Yang pertama mengidentifikasi, nanti kita melakukan FGD ini itu untuk tujuan yang pertama itu bagaimana melihat sumber daya yang dimiliki BNI. Kemudian 2, pemilihan konfigurasinya nanti memakai DSS, dan itu dibantu dengan ini ya, survei ya itu. Kemudian mengkaji optimalisasi konfigurasinya ini ya. Kemudian yang keempat, mengukur hubungan antara sumber daya yang dipilih terhadap kinerja bank tersebut. Nah, ini istilah-istilah di dalam resource based view ya. Jadi ada namanya resource ataupun sumber daya. Kemudian ada capability ya, kemampuan itu ya. Jadi agak berdekatan juga antara sumber daya yang tidak berwujud dengan capability kan itu. Tapi yang capability ini bisa ini ya dinamik, makanya nanti ada dynamic capability. Jadi kalau kapabilitas itu bisa berubah-ubah ya. Kalau yang tidak berwujud itu misalkan paten itu kan itu. Ya memang nanti ada jangka waktunya itu kan itu. Jadi sifatnya itu tidak berwujud, dia cenderungnya juga konstan itu kan itu. Nah, kemudian keunggulan kompetitif itu ya, bagaimana nanti perusahaan itu dengan sumber daya yang dimiliki, kemudian dengan merumuskan strategi, akhirnya akan ini meningkatkan value-nya. Value-nya dalam hal ini adalah ini ya bisa meningkatkan performance ya. Jadi bagaimana bisa meningkatkan value itu kan itu. Jadi value apa yang bisa diciptakan, apakah itu meningkatnya profit ya, kemudian atau meningkatnya nilai perusahaan, itu ini ya keunggulan kompetitif. Nah, ini contohnya ya, itu lain dengan low cost carrier, Apple dengan brand powernya, HSBC ini dengan jaringan internasionalnya. Nah, ini daftar pertanyaan yang akan kami ajukan ya pada siang hari ini terkait dengan diskusi ya dengan Pak Edi ya dari pihak perbankan. Jadi ini relevan sekali dengan perencanaan strategis yang akan dilakukan BNI dengan mengacu kondisi existing sekarang ini ya. Bagaimana keadaannya, terus kemudian setelah pandemi ini keadaannya bagaimana, kemudian ke depannya itu apa yang menjadi evaluasi dari kondisi existing saat ini ataupun waktu yang pandemi yang lalu itu. Nah ini kemudian, nah ini surveinya nanti bentuknya itu nanti pilihan ya. Jadi sumber daya 1 dibandingkan itu nanti di surveinya.
Saya kira itu cukup, Mas Ezra, bisa kita nanti mulai untuk diskusinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tuan yang sudah menyampaikan overview ya atau ringkasan dari penelitian yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Nah, sebelum masuk ke sesi diskusi, barangkali mungkin kesempatan terlebih dahulu dari Pak Edi, barangkali jika ada mungkin poin-poin yang belum clear atau ingin ditanyakan, diklarifikasi terlebih dahulu, mungkin Bapak barangkali jika ada, supaya diskusi kita nanti bisa berjalan dengan lebih lancar. Semisal ada yang belum clear, begitu Bapak? Barangkali ada dari Pak Edi? Terima kasih Pak Ezra. Nanti aja Pak Ezra sambil jalan aja nanti ya. Sambil jalan aja nggak apa-apa nanti. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Jadi kita nanti sambil jalan aja ya, sambil diskusi terkait dengan tadi ya poin-poin yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan. Jadi terkait dengan alur dari diskusi kita ini, Pak Edi, Prof. Utomo, dan juga Pak Ridwan, kita sebenarnya akan mulai terlebih dahulu dengan satu pertanyaan di awal itu adalah tadi, kita banyak berbicara terkait dengan resources, berbicara juga mengenai capabilities. Nah, kami ini berarti memiliki curiosity begitu ya Pak Edi ya. Jika di PT BNI 46 ini sebuah perbankan BUMN di Indonesia, maka apa saja resources, apa saja capabilities yang saat ini dimiliki, dan tentu saja di sini mungkin yang utamanya adalah yang memiliki apa ya, suatu uniqueness, suatu kekhasan yang membentuk competitive advantage dari BNI ini. Mungkin itu Edi. Ya, terima kasih Pak Ezra. Mungkin sebelum saya memulai, saya perkenalan dulu kali ya, biar nanti Prof. Utomo, Pak Ridwan, dan Pak Ezra bisa lebih memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi, lengkapnya Edi Jatiwaluyo. Saya udah cukup lama sih di BNI, ada sekitar 12 tahun, dan lebih banyak berkecimpung di strategik, memang betul. Dan dari awal masuk sampai sekarang juga nggak jauh beda dengan proses yang ada di strategik, mulai dari performance, kemudian apa namanya inisiatif strategiknya sebagai project, kemudian melihat menyusun sebuah strategi jangka short term, sampai dengan sekarang ditugaskan untuk menyusun sebuah rencana strategi jangka panjang dari PT Bank BNI ini. Terkait pertanyaan tadi, sebenarnya kalau kita melihat apa resource ataupun capability yang dimiliki oleh BNI, sebenarnya itu menjadi satu hal yang satu kesatuan ya. Karena menurut saya pribadi sebenarnya kapabilitas itu adalah bagian dari resource kita. Karena kalau kita melihat secara resource kan sumber daya yang dimiliki BNI itu kan banyak banget ya, mulai dari biasa kita melihatnya kalau sumber daya itu kan ada, kalau dulu sih saya pernah belajar 6M ya, mulai dari man itu terkait dengan resource kita, human resource kita ya, sumber daya manusia, juga bisa dikaitkan dengan culture-nya yang dibangun dari sebuah perusahaan itu apa, sampai dengan bagaimana perusahaan itu bisa mengembangkan atau lebih agile terhadap sebuah organisasi dan lain sebagainya. Kecuali men, kemudian ada money terkait dengan capital kita, seberapa kuat keuangan ke permodalan kita dalam kita bisa bersaing di industri, terutama di industri perbankan, untuk bersaing menjadi yang terbaik, atau tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridwan, untuk menciptakan sebuah competitive advantage dibandingkan dengan peers. Kemudian juga terkait dengan yang berikutnya itu metode atau metodologinya kita, bagaimana governance kita yang kita susun selama ini, prosesnya, mitigasi resiko yang sudah kita siapkan agar proses
flow proses kita itu lebih comply atau berjalan dengan resiko yang bisa dikelola. Dan juga ada mesin ataupun material terkait dengan bagaimana infrastruktur yang dibutuhkan oleh BNI untuk mempersiapkan ya, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam masuk ke dunia bisnis. Dan terakhir pastinya kita juga melihat dari sisi marketnya. Marketnya dalam artian bagaimana standing posisi kita terhadap industri perbankan. Apa sih yang tadi udah disampaikan juga sih, sedikit disampaikan, value creation, atau kalau biasa kita sebutnya itu unique value proposition ya, UVP. Kita itu sebagai bank BNI itu di dunia perbankan itu standingnya di mana gitu. Nah, terkait dengan apa yang dimiliki oleh BNI, BNI cukup memiliki sebuah sumber daya yang relatif cukup lengkap, mulai dari organisasi, mulai dari top manajemen organisasi sampai dengan support dari perusahaan anak juga sudah kita miliki. Dalam pemilihan dari sebuah resource pastinya kita akan melakukan sebuah analisa terlebih dahulu, mana saja resource yang perlu kita persiapkan untuk menjadi dasar kita menjadi yang terunggul di dalam industri perbankan. Mungkin itu sedikit gambaran singkat dari saya, Pak Ezra. Mungkin ada diskusi lebih lanjut. Ya, terima kasih Pak Edi untuk yang disampaikan. Jadi memang kalau secara umum ini memang dan memiliki BNI, dia ada 6 M itu ya, man, money, method, machine, material, and market, begitu ya Pak ya. Nah, dari 6 itu barangkali sebagai pertanyaan juga, kira-kira jika mungkin kita menentukan top 2 or top 3-nya gitu ya, prioritasnya, kira-kira elemen mana yang memang betul-betul dirasakan menjadi kekuatan, keunggulan yang dimiliki oleh BNI dari 6 elemen kira-kira bicara. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak Ezra. Mungkin konteksnya bukan terhadap keunggulannya ya Pak, tapi apa resource yang menjadi dasar kita dalam membuat sebuah keputusan strategik ke depannya mungkin ya. Kalau dari kami, yang utama dan yang paling penting dalam menyusun sebuah strategi ke depan ada 2 Pak sebenarnya. Pertama adalah human capital kita. Karena semua dari semua strategik, mau secanggih apapun strategiknya, ketika human capital tidak memiliki kapasitasnya terbatas, kemudian capability dari human capital kita tidak mumpuni, kemudian adanya culture ataupun value yang kita kembangkan dalam sebuah perusahaan juga tidak mendukung kita untuk maju, dan terakhir adalah bagaimana sebuah organisasi yang disusun itu tidak berfungsi untuk mendukung sebuah bisnis, sebagus apapun strategiknya tidak akan bisa tercapai. Sehingga fondasi yang paling utama yang harus dimiliki, yang BNI ini ya, dalam konteks BNI yang harus kita perkuat, pertama adalah human capital. Dan yang kedua adalah terkait dengan resource capital kita, keuangan kita. Kita sudah cukup punya strategi yang bagus, sumber daya kita sudah kita bentuk, tapi untuk melangkah kita nggak ada capital.
Contohnya, logikanya kita kalau orang bisnis ya Pak ya, kita udah punya tempat yang bagus, sudah punya tim yang kuat, kita nggak bisa kulaan, kan sama aja, nggak ada yang bisa kita jual. Nah, sehingga dua hal itu yang saling berkaitan erat. Ketika human capital kita sudah cukup mumpuni, kemudian capital kita sudah cukup kuat untuk bersaing, maka dalam pengembangan strategik akan lebih mudah dalam kita melakukan elaborasi. Menurut saya seperti itu. Dan sebagai informasi, mungkin kalau Prof. Utomo, Pak Ridwan, ataupun Pak Ezra melihat dari annual report yang ada di BNI, ataupun laporan-laporan analis meeting quarterly yang sudah kita sampaikan ke investor, regulator, dan lain sebagainya, kalau melihat itu ada satu framework dalam kita menyusun sebuah strategik long term gitu ya. Dua fondasi yang paling bawah itu adalah dua resource tersebut, yaitu human capital dan juga keuangan. Nanti mungkin kalau ada materi nanti saya share deh. Begitu Pak Ezra, Pak Ridwan, Prof. Utomo. Terima kasih jadi yang sudah disampaikan dari Pak Ridwan. Berarti ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Edi, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Ezra. Begini Pak Edi, jadi saya juga lihat ya, jadi dari annual report juga itu ya, bagaimana pondasinya. Kalau tidak salah ada 7 gitu kan itu. Saya baca juga di annual report. Terus kemudian, nah ini berkaitan dengan ini ya, perbandingan kinerja ya antara bank BUMN ya, BUMN, bank umum konvensional BUMN, itu saya lihat itu pas waktu pandemi itu ini ya kinerja keuangannya itu yang paling ini ya, yang kinerja profitabilitasnya ya paling rendah itu kan itu. Nah, kemudian ini ya saya melihat juga ini istilahnya menduga-duga dulu. Jadi apakah nanti kesiapan, kan waktu itu pandemi itu kan itu. Nah, waktu pandemi itu kan orang akan ini ya shifting ya, beralih itu kan tuh. Tiba-tiba orang tidak bisa kemana-mana. Kemudian lebih ini ya mengedepankan pelayanan digitalnya yang mobilenya itu kan itu. Nah, apakah ada ini ya, ada suatu suatu istilahnya itu kalah cepat, kalah start itu kan itu. Yang akhirnya itu BNI itu ini ya kayak ketinggalan gitu kan itu. Itu saja pertanyaan saya. Iya. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Wah, kalau pertanyaan ini dijawab, izin nih Prof. Utomo, waktunya bisa lama nih, bisa sampai 1 jaman. Saya sedikit share materi aja ya kalau gitu, sedikit aja. Oke, ini perkenalan PT Bank BNI, tapi Bapak Prof. Utomo, Pak Ridwan, Pak Ezra sudah paham lah kondisi BNI, bahwa BNI itu lahir tahun 46, sudah punya branding yang cukup kuat dari sejak zaman dulu. Kemudian pertama kali berdiri berfungsi sebenarnya sebagai Bank Indonesianya, mengedarkan dulu namanya ORI ya, Oweyang Republik Indonesia gitu ya. Dan dengan sepanjang historinya sampai dengan tahun saat ini, dengan kondisi kinerja kita di terakhir di September 2022 ini, kita sudah mulai tumbuh seiring dengan mulai terkendalinya kondisi COVID. Dan
jaringan kita sudah tersebar cukup luas, baik itu di dalam negeri maupun di internasional. Di internasional kita ada 7 KCLN atau kantor cabang luar negeri, overseas branch. Terbaru di Amsterdam, baru kita buka di bulan Mei tahun ini. Nah, dengan semakin bertumbuhnya BNI, memang benar yang dikatakan oleh Pak Ditwan tadi, kondisi pandemi. Sedikit kita merimain kondisi yang ada di tahun 2020, terutama di awal tahun 2020 nih. COVID mulai masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020, di mana di sebagian besar penjuru dunia sudah mulai terkena dampaknya dan baru masuk di Indonesia itu di kuartal 1 2020. Di awal tahun kita tahu kondisi adanya COVID tersebut, tapi belum melihat adanya penyebaran yang begitu signifikan sampai dengan disebut pandemik gitu ya. Sehingga kita menyusun rencana kerja strategi pada awal tahun 2020 kita masih bisa ekspansi. Kemudian dengan adanya pandemi masuk, ini visi misi kita, nanti Bapak bisa melihatlah di annual report maupun di analyst meeting. Nah, ini kondisi yang ada di pandemi. Menyambung tadi, kuartal 3 masuk, yang awalnya kita optimis masih bisa melakukan ekspansi, ternyata masuk ke kuartal 2 2020, banyak debitur kita yang mengalami kendala. Adanya beberapa kebijakan negara seperti lockdown di beberapa negara mengharuskan debitur-debitur kita yang biasanya melakukan transaksi ekspor-impor itu akhirnya tidak bisa memenuhi supply demand-nya. Akhirnya cash flow-nya mereka terganggu dan menyebabkan kewajiban pembayaran dia ke pihak bank juga mulai terganggu. Impact-nya bukan hanya terhadap pelaku bisnis ekspor impor, juga terhadap kondisi yang ada di pelaku usaha di dalam negeri, terutama karena kita 99% bahkan pelaku usaha yang ada di Indonesia itu digerakkan oleh ekonomi rakyat. Ketika ada sebuah perusahaan limbung, maka pelaku-pelaku usaha yang kecil yang ada di sekitarnya juga ikut terkena dampaknya. Dan ini berdampak terhadap kondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Karena tadi 99% kondisi perekonomian Indonesia digerakkan oleh ekonomi rakyat. Nah, dampaknya ke seluruh sektor industri, termasuk di sektor perbankan. Kinerja perbankan langsung tergerus. Bukan karena kita tidak bisa berekspansi, tapi memang permintaan terhadap kredit menurun. Dikarenakan ya buru-buru untuk menjalankan bisnis, buru-buru untuk pinjam kredit. Untuk menjalankan bisnis saja sudah sulit gitu. Untuk membayar kewajibannya juga sudah sulit, apalagi untuk meminjam lagi. Nah, itu menyebabkan kinerja perbankan kita turun. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kualitas kredit kita itu jauh berdampak sangat signifikan. Yang harusnya kita mesin kerja kita itu bisa tumbuh, tapi secara profit and loss tertutup oleh pencadangan, akhirnya kita turun cukup signifikan. Nah, itu dari sisi perbankan. Dari sisi kondisi masyarakat itu juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridwan, adanya perubahan kebiasaan behaviornya dari customer yang biasanya membuka rekening harus ke banking hall, sekarang udah nggak mungkin. Sehingga mau nggak mau kita harus mengikuti
kebutuhan dari si nasabah tersebut. Nasabah mengharapkan apa? Ternyata dengan kondisi tersebut banyak mengubah ke arah digital. Mau nggak mau kita juga mengikuti ke arah digital. Tapi di kondisi tertentu ada potensi-potensi ancaman yang masuk ke dalam dunia digital, mulai dari pencurian data dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini yang mau nggak mau kita ikut sesuaikan. Nah, tadi pertanyaan Pak Ridwan, BNI agak tertinggal dalam pengembangan digitalnya, gitu ya Pak Ridwan ya? Iya. Nah, iya, jadi kondisinya kita sebenarnya sudah mempersiapkan pengembangan bisnis digital. Secara organisasi, secara infrastruktur, secara IT kita sudah mempersiapkan. Jauh sebelum COVID, kita sudah memperkuat digital kita. Tapi memang kondisi BNI saat itu strategi yang dipilih oleh BNI itu tidak cukup di-buy-in oleh masyarakat strateginya, dan di satu sisi strategi yang sudah di-create oleh kompetitor itu lebih di-buy-in, sehingga itulah yang menyebabkan digital kita masih agak terkendala pada saat itu. Tapi dengan adanya driver kondisi pandemi tersebut, ternyata pandemi tidak semata-mata berdampak negatif juga. Pandemi juga berdampak positif. Kenapa? Karena men-trigger kita untuk mengembangkan sebuah digital. Nah, kalau lebih dalam, jadi pada saat itu kita melakukan rebranding yang cukup kuat di digital kita, Pak Ridwan. Kalau mungkin Pak Ridwan pernah punya mobile bankingnya BNI di awal, itu akan sangat signifikan berubah setelah adanya COVID pandemi, dan dampak itu sangat cukup terasa di masyarakat. Karena kalau kita melihat, boleh nanti dicek di Apple Store maupun di Google Store, rating kita, mobile BNI itu cukup teratas dibandingkan dengan peers akibat dengan perubahan pengembangan digital tersebut. Dan dampaknya alhamdulillah sedikit demi sedikit transaksi digital kita sudah cukup meningkat, walaupun memang tidak bisa kita bandingkan dengan kompetitor yang memang sudah cukup bagus dalam transaksi. Contohnya di bank sebelah yang bukan bank BUMN. Mungkin Bapak udah tahu lah, yang berwarna biru. Nah, itu agak sulit untuk menandingi berkompetisi dengan bank tersebut dalam hal transaksi. Namun demikian, kita tidak menyerah begitu aja. Oke, kita transaksi memang di sana value chain ekosistemnya mereka sudah cukup terbentuk. Nah, ada beberapa area yang bisa kita maksimalkan untuk menguatkan transaksi tersebut. Nah, itu semua strategi-strategi itu yang menjadikan kita untuk mendrive lagi, mencharge diri kita BNI untuk kita mempersiapkan tubinya ke tahun-tahun yang akan mendatang. Ini kalau saya cerita lagi lebih panjang lagi, nanti bisa lah, nanti di sela-sela ini kita diskusi tentang cerita ini. Mungkin itu Pak Ridwan yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan detailnya, ini sebenarnya udah ada detailnya sih Pak Ridwan. Oh iya. Ini ya sedikit gambaran aja ya. Sedikit gambaran. Jadi dengan adanya tadi pandemi tersebut, kita mendapatkan banyak pinpoint, hal-hal yang bisa menjadikan kita area for improvement ke depannya. Seperti tadi, perubahan perilaku nasabah. Nasabah ingin digital shifting, di mana nasabah mengharapkan semua kebutuhan terhadap perbankan sudah bisa dilakukan di
apps, di mobile apps. Kemudian jujur yang sudah saya sampaikan sebelumnya, transaksi digital kita memang masih rendah, Pak Ridwan. Even itu sebelum COVID juga, transaksi kita digital juga di sisi internal BNI itu juga perlu kita sales sales kredit misalkan, mereka masih silo terhadap kacamata kuda gitu, hanya menjual sebuah kredit, padahal di balik sebuah kredit itu banyak potensi-potensi transaksi yang bisa kita maksimalkan. Nah, dari situ pengembangan aplikasi kita lakukan di BNI, mulai dari mobile apps, mobile bankingnya untuk nasabah individu, customer individu, ataupun untuk nasabah-nasabah institusi, atau biasa kita sebutnya BNI Direct. Nah, dua ini menjadi produk champion solusi bisnis, terutama solusi transaksi, dan kita juga memperkuat dengan adanya culture transaction excellence di seluruh lini bisnis yang ada di BNI. Dan dampaknya kalau bisa dilihat di beberapa di beberapa surat kabar ataupun pemberitaan peningkatan transaksi kita setelah COVID lumayan tinggi. Secara growth ya, Bapak ya. Secara growth cukup tinggi. Tapi kalau secara volume transaksi memang kita masih kalah lah dengan bank-bank sebelah. Tapi kalau growth kita masih bisa bersaing. Bahkan kalau melihat dari sisi profit and loss, transaksi ini kan menghasilkan fees ya, Bapak ya. Transaksi menghasilkan fee base. Kalau kita melihat dari sisi berapa persen sih fee base yang dihasilkan BNI terhadap keseluruhan profit dibandingkan dengan peers, kita cukup unggul. Kita cukup bisa bersaing dengan kompetitor. Bisa nanti dicek di profit and loss masing-masing peers. Begitu Pak Ridwan yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Edi. Langsung menyambung saja ya Pak Esra ya. Jadi saya kan nasabah BNI kan udah 12 tahun juga kan, itu udah lama juga. Saya pakai mobile banking Terima sampai kasih Pak Ridwan. terakhir kan saya itu melakukan pembayaran internasional yang international remittance itu kan itu. Jadi saya udah tahu ini ya, mobile bankingnya kan dari awal sampai akhir. Kemudian ada aplikasi credit card juga yang disatukan jadi satu kan sekarang. Ya Pak, itu. Nah, yang jadi ini ya pertanyaan saya sih, ini kan oke, untuk digital saya mengikuti kan itu. Nah, kemudian ini untuk ke depan itu kan itu. Sebenarnya tuh arahnya BNI itu kemana? Misalkan ada ciri khas itu kan itu. Misalkan kayak BRI ya, kita sebut yang sama-sama BUMN itu kan itu. Mereka kan di jaringan itu sampai ke bawah Pak, itu. ya? Ya itu mereka kan mengakar istilahnya kan gitu. Kalau BNI ini itu mengarahnya kemana gitu kan, ciri khasnya gitu kan itu. Ya. Nah itu saja sih. Ya. Oke, Pak Ridwan. Kita kembali lagi yang ke tadi ya Pak Ridwan ya. Saya sedikit cerita aja nih. Iya. Meneruskan dengan trigger dari COVID tersebut. Nah, apa yang BNI lakukan pada saat itu? Ini mungkin sedikit nyenggol terkait dengan decision making yang menjadi salah satu topik dari disertasinya Pak Ridwan. Jadi yang awalnya kita masih optimis untuk melakukan ekspansi dan kita sudah menyampaikan ke pihak regulator, ada kalau nggak salah dulu itu kebijakan strategis kita itu ada 7, mulai dari ekspansi ke institusi, ekspansi individu, digital, pengembangan flow proses dan lain sebagainya. Akhirnya dengan adanya COVID ini kita melakukan
revisi terhadap kebijakan strategis kita di tahun 2020. Yang awalnya kita lebih antusias untuk berekspansi, kita langsung rem. Bahkan remnya rem mendadak, langsung pakai rem tangan kali ya. Pakai rem tangan. Kita nggak ekspansi, kita melakukan perbaikan kualitas kredit. Karena memang pada saat itu concernnya di kualitas kredit. Nah, dalam sisi short term, kita melakukan switching strategi dengan kita tidak melakukan ekspansi dan lebih menekankan pada kualitas kredit sampai dengan end-to-end proses kreditnya. Di satu sisi kita mempersiapkan strategi yang akan kita lakukan untuk jangka panjang, di mana itu biasa kita sebut corporate plan atau RJPP lah kalau biasa orang bilang, rencana jangka panjang perusahaan. Nah, corporate plan itu menjadi dasar kita untuk melakukan sebuah transformasi. Dengan spiritnya sampai dengan saat ini yang kita lakukan adalah lompat lebih tinggi. Jadi kalau kita hanya berjalan secara BAU atau business as usual, itu kita nggak akan bisa mencapai atau bersaing dengan kompetitor. Jadi kita butuh sebuah spirit untuk lebih untuk lebih ada percepatan atau melompat lebih tinggi. Nah, apa yang kita lakukan adalah satu yang menjadi concern utama adalah digital bisnis kita atau ekosistem solution kita itu perlu kita perkuat, kita kembangkan. Kemudian yang kedua, kita tidak lagi kalau kita masuk kita berburu gitu ya Pak Ridwan ya, kita berburu, kita masuk ke hutan, kita akan berburu semuanya. Tapi kedepannya kita akan lebih fokus hanya pada base customer, dan tujuan kita untuk mengarahkan si base customer ini, membantu mereka untuk go global. Jadi membantu melakukan transaksi-transaksi di pasar internasional. Dan terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan kinerja dan juga produktivitas kita. Nah, pada saat itu kita rencana jangka panjang kita sudah kita persiapkan. Tapi karena adanya trigger COVID ini, kita lakukan review juga. Jadi tadi yang pertama kebijakan strategis kita review, yang strategi jangka tahunan, yang jangka panjangnya juga kita review. Karena kita yakin kalau kita masih pakai corporate plan atau RJPP yang sebelumnya, kita nggak akan bisa mengembangkan strategi tersebut. Sehingga kita lakukan switching terhadap strategi tersebut. Nah, tentunya pada saat switching itu juga mempertimbangkan resource-resource yang kita miliki. Nah, ini framework yang sudah sempat saya sebut sebelumnya. Jadi visi kita ingin menjadi lembaga keuangan yang terunggul. DNA kita atau ini menjadi unique value proposition, yaitu menyedia solusi finansial terintegrasi berbasis digital dan penggunaan internasional. Nah, kalau tadi Pak Ridwan menanyakan apa sih standing atau unique value-nya BNI, ini jawabannya Pak Ridwan. Jadi kita ingin di tahun 2025 nanti kita ingin menjadi sebuah sebuah lembaga keuangan yang bisa memberikan solusi finansial di mana semua solusi itu sudah bisa dilakukan by digital dan kita bisa bersaing di sisi internasional. Nah, kalau kita mapping satu persatu dari bank BUMN, sebenarnya standingnya BNI itu pada corporate. Awalnya pada corporate. Dulu hanya ada 3 bank BUMN. Yang sampai sekarang yang cukup besar ya Pak ya, maksudnya. Dari BNI itu adalah corporate, BRI lebih ke mikro, kemudian BTN lebih ke KPR. Kemudian ada Mandiri di mana asetnya lebih gede ternyata pada saat penggabungan 4 bank tersebut bersaing, dan standingnya pada saat itu diri sama-sama di segmen corporate. Nah, ini ada satu segmen yang sama, yaitu Mandiri sama BNI. Sehingga dengan adanya corporate plan yang sudah kita susun untuk 5 tahun ini, kita ingin
apa ya Pak ya, lebih clear lah standingnya kita itu mau ke arah mana. Nah, dari resource kita yang sudah kita miliki, kemudian arahan dari beberapa stakeholder dan sebagainya, terutama dari Kementerian BUMN, kita diarahkan ke area penguatan bisnis internasional. Jadi kalau melihat dari roadmap-nya Kementerian BUMN, terutama yang di industri perbankan, BNI diberikan mandat untuk memperkuat atau mendukung perusahaan-perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta di area internasional. Nah, tentunya kita tidak hanya bermain di sisi internal di sisi internasional, karena dari sisi resource kita sudah cukup kuat di 5 pilar bisnis yang ada di BNI, mulai dari internasional, corporate, institusi, internasional, komersial dan SME atau medium dan small, sampai dengan di sisi individu. Nah, inilah yang kita lakukan, memperkuat dari 5 pilar bisnis itu agar bisa memberikan fasilitas kepada base customer kita yang ada di 5 pilar ini untuk bisa memasuki pasar-pasar yang ada di internasional. Nah, apa buktinya? Apa upaya yang sudah dilakukan BNI? Salah satunya adalah kalau mungkin Pak Ridwan, Prof. Utomo, Pak Ezra jalan-jalan sampai dengan sekarang itu masih di 7 kota sih sebenarnya. Itu namanya ada BNI Expora. Expora ini sebentar. Oh, mohon maaf ini nggak masuk. Oh, ini ada. BNI Expora. BNI Expora ini adalah salah satu wujud dari upaya yang sudah kita lakukan di BNI dalam mencapai sasaran kita di jangka panjang sesuai dengan value yang kita kembangkan, value proposition yang kita kembangkan. Jadi kita nggak cuman mengikuti arahan dari Kementerian BUMN untuk memperkuat area internasional, tapi ya kita juga punya standing posisi area yang perlu kita develop, yaitu area SME. Kalau BRI mainnya di mikro, Pak, mainnya di mikro, corporate mainnya di Mandiri mainnya di corporate, kita lebih main di SME, tapi SME lebih casuis, yaitu SME yang punya potensi ke pasar global. Dan potensi itu ternyata cukup besar, sangat besar bahkan. Kenapa? Karena banyak pelaku bisnis yang ada di Indonesia, terutama yang pelaku bisnis di segmen kecil gitu ya, yang dia sudah bisa main ekspor impor ternyata. Pasar yang ada di internasional, dan pasar internasional juga terbatas untuk mengakses pelaku-pelaku usaha yang ada di Indonesia. Contohnya nih, beberapa kita temui ada pengrajin kayu, dia bisa ekspor ke beberapa negara, tapi hanya terbatas karena dia punya link yang juga nggak cukup luas. Dan yang dari sana juga mengakses ke Indonesia juga agak kesulitan juga. Nah, ini sehingga BNI mengembangkan sebuah Expora. Expora itu singkatan dari ekspor dan diaspora, untuk memfasilitasi mereka, para pelaku ini yang sudah cukup kuat dalam melakukan ekspor dan juga memberikan bridging bagi investor yang ada di luar untuk masuk ke Indonesia. Selain itu di sisi individu ya, tadi kan di corporate internasional udah dapat, SME udah dapat, di sisi individu kita memperkuat di sisi diasporanya. Diasporanya dengan kita mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan oleh diaspora yang ada di luar negeri. Kayak tadi
Pak Ridwan sudah sedikit menyinggung terkait dengan remittance ya. Nah, itu salah satu fitur lah atau pengembangan kita dalam mempermudahkan para diaspora dalam melakukan transaksi di beberapa negara. Jadi standingnya seperti tadi ya Pak Ridwan ya, kita memperkuatnya di sisi SME, Small Medium Enterprise, yang untuk mendorong mereka ke pasar internasional. Seperti itu Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya kembalikan ke Pak Isra, silahkan Mas Isra. Ya. Terima kasih, Pak. Oh, ini mungkin Untuk Prof. berikutnya Utomo ada pertanyaan dari ya? Utomo. Iya. Oh iya. Silakan Prof. Utomo. Ya, terima kasih Pak Edi, Pak Isra. Jadi menarik sekali yang disampaikan tadi ya. Saya kira Pak Ridwan banyak masukan ini ya. Pak Edi, kemarin tuh saya sempat diskusi sama Bank Indonesia, Pak ya, Bank Indonesia Institute. Dan kemarin saya juga dengar ya, mereka mau mengembangkan digital money ya. Digital money, Ya Pak? uang digital ya. Iya, iya. Uang digital. Ini kan kaitannya dengan sekarang itu disruptif ya. Disruptif uang kripto ya, sebagainya gitu ya. Betul. Dan sebentar lagi BI juga akan mengembangkan sistem pembayaran sudah ya, sistem pembayaran nasional itu juga mau Iya, udah dilakukan ya. mulai. Pak, Ya. seperti itu. Jadi terutama digital money ini ya. Dengan ada digital money itu saya kok melihat peran-peran dari bank yang konvensional ya. Sekarang kan kalau digital money itu artinya kan di regulator ya, di BI ya, yang akan suppliernya gitu ya, dan akan mengelola itu. Bank-bank yang konvensional itu mungkin juga akan terdisrupsi gitu ya. Apalagi nanti masyarakat akan makin banyak menggunakan digital money gitu ya. Apalagi kripto kan sudah mulai juga ya mendisrupsi itu. Betul Pak. Nah, kembali ke tadi ya, GSS yang akan dikembangkan oleh Pak Ridwan itu kan salah satu isunya adalah masa depan yang tidak pasti, dan strategi dari bank itu perlu segera mengadaptasi dengan agile ya, agility itu ya, jadi satu kunci. Nah, bagaimana nih kira-kira dampak dari masa depan yang digital money dan sebagainya itu terhadap resource review itu akan berubah harus segera berubah cepat atau seperti apa Pak Edi? Terima kasih Pak, itu aja. Ya. Terima kasih Pak Utomo, pertanyaannya cukup berat Pak. Tapi coba saya menanggapi ya Pak ya. Jadi memang kita dihadapkan pada kondisi market yang semakin hari semakin dinamis Pak Prof. Utomo ya. Kalau dulu zaman tahun 90-an mungkin kita tidak terlalu banyak adanya perubahan. Tapi dengan semakin masifnya teknologi dan lain sebagainya, perubahan itu semakin cepat. Bahkan kalau kita tidak bisa mengadop perubahan tersebut, kita akan tergerus. Nah, apa yang dipersiapkan oleh BNI, salah satunya adalah kita memperkuat dari sisi infrastruktur, Pak Utomo. Karena kita tahu sebenarnya dengan adanya digital currency ya, Prof. Utomo ya. Digital currency itu ada dua sisi yang bisa kita antisipasi. Satu sisi teknologi emang semakin cepat berubah, perubahan semakin pesat, yang mengharuskan masyarakat juga melakukan perubahan yang cukup dinamis dan signifikan dengan melakukan adopt terhadap perubahan-perubahan tersebut. Yang dulunya kita nggak akan
menyangka kripto semakin masif dan sekarang sudah masif dan arahnya nanti ke kalau kita sebutnya e-rupiah ya dulu ya, apa yang akan dikembangkan oleh BI. Nah, e-rupiah. Di satu sisi ini akan menjadi ancaman bagi bank-bank konvensional. Kenapa? Karena nantinya ketika e-rupiah itu atau digital currency itu dikembangkan oleh BI, itu secara tidak nyata secara tidak langsung masyarakat sudah tidak melihat bank sebagai fungsi intermediarinya. Karena masyarakat akan lebih banyak berinteraksi dengan e-currency tersebut. Melakukan investasi, melakukan transaksi dan lain sebagainya itu sudah melalui e-currency tersebut. Sehingga fungsinya bank sebagai intermediari itu udah nggak ada. Bisa jadi bank konvensional itu ya ada di Bank Indonesia. Nah, antisipasi itu sebenarnya sampai dengan sekarang, Prof. Utomo, kita belum dapat roadmap ataupun blueprint dari OJK maupun Bank Indonesia. Apakah e-rupiah ini nanti akan seperti apa? Standing terhadap bank konvensional itu akan seperti apa? Kita belum dapat gambarannya, Pak. Sebagai informasi untuk mempersiapkan kita memasuki dunia kripto atau e-currency, paralel kita juga mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia metaverse sebenarnya, Prof. Utomo. Cuman lagi-lagi ketentuan atau regulasi dari pihak BI maupun OJK. Jadi kita juga agak wait and see dulu nih untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut. Tapi dari satu sisi kita sudah melakukan sudah mempersiapkan hal itu sih, Prof. Utomo. Salah satunya kita sudah bekerja sama dengan salah satu metaverse yang ada di Asia lah kan. Untuk katakan kalau misalkan dari B sudah ketok palu untuk area perbankan nantinya ke depan akan seperti ini, kita akan bisa langsung melakukan pengembangan tersebut. Seperti itu, Prof. Ya, jadi saya kira yang kalau BI dulu hanya sebagai regulator, mungkin nanti juga dengan adanya e-currency bisa jadi utama gitu ya. Betul. Dan betul. itu disruptif sekali tuh Pak untuk bank-bank konvensional gitu. Betul sekali, Prof. Thomas. Sehingga ya ini harusnya dari BI maupun OJK harus punya standing point yang kuat. Nanti fungsinya Bank Indonesia seperti apa, fungsinya OJK seperti apa, dan bank-bank konvensional akan seperti apa. Contohnya, saya tambahkan lagi, Prof. Contohnya pada saat kita bicara tentang fintech nih. Ya. Fintech masuk ke dunia yang ada di kita lah, dunia di industri-industri. Mula-mulanya fintech itu nggak bersaing dengan dunia perbankan. Tapi lama-lama fintech itu sudah bisa menghimpun dana melalui e-walletnya. Lama-lama fintech sudah bisa menyalurkan kredit, Pak. Kredit pinjol online. Lama-lama mereka juga sudah bisa memberikan layanan transaksi terhadap pembayaran listrik, transaksi PBB, dan lain sebagainya. Nah, ini kan fungsinya bank sebenarnya, Pak. Fungsi intermediari sebagai penghimpun dana, penyalur dana. Fungsi layanan, memberikan transaksi. Lama-lama udah tergerus nih sama fintech. Nah, sehingga di sini regulator harus memberikan ketegasan. Fintech boleh main di area tersebut, tapi ada sebuah pagar-pagar yang nggak boleh dilintasi karena ini sudah masuk areanya perbankan. Nah, seperti itu sih gambarannya, Prof. Utomo. Ya, tapi dengan e-currency ini kan BI selain regulator juga pemain. Betul, apalagi ini BI sendiri juga bermain di situ. Ya. Betul, Prof. Ya. Baik, Pak. Saya kira ini
diskusi yang menarik, makanya perlu apa ya, agility dan ini ya. Saya kira Betul. Mas Ridwan harus bisa membantu nih Pak Edi dan teman-teman ya, bisa lebih agile nanti dalam menyusun strategi ke depan, karena ke depan ini cukup cepat sekali perubahan-perubahan, dan kalau nggak disikapi cepat ya ini terlindas nanti kita. Begitu Pak. Betul, Di Prof. dunia pendidikan juga gitu Pak Edi. Sama nih barusan Iya. saya dengar ini Singapore Management University udah buka di Indonesia. Iya. Kemarin Monash ya, Monash. Sekarang ada apa, kuliah online ya. Oh, online. Iya. Dan luar negeri udah mulai masuk juga. Jadi memang disrupsi ada di mana-mana Pak Edi. Ya. Betul, Prof. Sepakat banget. Udah Mas Isra, silakan. Terima kasih sama Pak Edi, tadi diskusi yang sangat menarik. Ini jadi begitu banyak hal ya sudah berkali ini sampai sejauh ini. Saya mau izin menyampaikan pertanyaan juga lah dengan Pak Edi. Jadi menyambung sedikit dari Utomo ya, yang menyampaikan terkait dengan menyusun strategi bagaimana perbankan juga dituntut menjadi agile gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya justru di sini sebenarnya ingin sedikit curious terkait dengan proses behind the scene dalam hal perancangan dan penentuan strategi itu sendiri. Karena kalau dari paparan Pak Edi, kami bisa menangkap bahwa pendekatan top down dan bottom up-nya ini kan sama-sama benar. Kalau kita dengan regulator seperti BI OJK tentu pasti top down regulasi yang perlu kita ikuti dari top level, sedangkan kita juga banyak tadi menghimpun data informasi yang ada dari lapangan, kita gali kebutuhan di pasar, itu membentuk batas kita. Jadi pertanyaan saya di sini adalah mungkin boleh sedikit di-sharingkan pengalaman behind the scene-nya Pak untuk bagaimana perancangan sampai dengan penentuan strategi Bank BNI sampai dituangkan dalam corporate plan ini dalam mengakomodasi baik pendekatan top maupun bottom-nya. Mungkin itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Izra. Ya, jadi cukup panjang dalam kita melakukan sebuah penyusunan corporate plan ya, strategi jangka panjang. Tapi ini sebelum melanjutkan ke sana, sebenarnya ke depan ini mungkin perlu jadi concern utama kita semua, bahwa mungkin ke depan RJPP itu sudah nggak ada lagi mungkin Pak Izra. Kenapa? Karena kalau dulu, bahkan di zamannya Pak Harto dulu ya, kita kenal Repelita 1, Repelita 2, dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan sebenarnya RJPP itu. RJPP yang bersambung gitu. Tapi kedepannya mungkin sudah nggak ada lagi RJPP, karena perubahan itu sudah cukup dinamis, cepat, masif, dan signifikan. Mungkin kayak pengembangan teknologinya di Apple ya. Ketika Apple itu launching produk, sebenarnya dia sudah mempersiapkan pengganti dari produk tersebut di R&D-nya. Jadi ketika si market itu sudah mulai turun, produk yang sudah disiapkan di R&D itu di-launching lagi. Sehingga dia cycle-nya berlanjut terus. Bisa jadi RJPP juga seperti itu. RJPP sudah nggak 5 tahunan mungkin ya. Bahkan nanti RJPP itu cukup 3 tahun. Atau bahkan mungkin RJPP udah nggak ada, mungkin hanya RAKB, rencana anggaran tahunan ya. Saya lupa. Ya itu. Sehingga ya karena memang perubahan cukup masif. Sehingga itu yang menyebabkan kita nyambung seperti ke tadi, itu yang menyebabkan kita dalam menyusun sebuah rencana jangka panjang itu perlu pemikiran yang sangat matang dan analisa yang cukup komprehensif. Jadi pada saat itu dengan adanya kondisi yang tadi, sebentar. Nah ini kondisi eksternal seperti ini, kita juga perlu melihat sisi internal kita.
ada beberapa analisa yang kita lakukan selama proses penyusunan sebuah strategi, mulai dari analisa SWOT, Toastmetric, Five Force, Porter, kemudian dan banyak lagi analisa yang perlu kita petakan satu persatu. Dan dengan adanya kondisi jangka panjang yang sudah sulit untuk diprediksikan, kita juga mempersiapkan adanya kondisi-kondisi yang unpredictable. Ketika asumsi ketika kondisi ini terjadi, kita akan melakukan apa, kondisi ini terjadi, kita melakukan apa, dan lain sebagainya. Nah, analisa-analisa itu kita rangkum jadi satu, kita analisa lebih dalam lagi dari sisi BNI-nya. Kita juga perlu melihat dari sisi stakeholder-nya, dari sisi investor, regulator, masyarakat, kemudian para pegawai, kemudian pemangku kepentingan dan lain sebagainya terhadap ekspektasinya BNI itu seperti apa. Kita ramu, kita susun sebuah strategi dream kita ke depan seperti apa. Sehingga kalau mungkin Pak Ezra bisa melihat annual report-nya BNI dari tahun ke tahun, pasti ada perubahan. Even itu perubahan di visi kita. Karena sebenarnya kan visi itu suatu hal yang sulit untuk diubah ya Pak ya. Tapi ini aja visi kita sampai dengan perlu kita ubah untuk kita antisipasi ke arah depan. Nah, dengan visi yang sudah kita ubah dan kita sudah melakukan analisa tersebut, sehingga kita bisa breakdown tuh destination statement kita nanti di tahun 2025 akan seperti apa. Nah, ketika kita sudah bisa mendeskripsikan sebuah dream kita di tahun 2025, in case itu adalah yang tadi ya, Pak Ezra ya, ingin kita punya sisi masyarakat, ternyata stakeholder kita dalam hal ini masyarakat, para nasabah debitur itu ingin mendapatkan solusi finansial yang terintegrasi, yang yang tidak perlu banyak birokrasi dan lain sebagainya, dan mengarah ke digital, dan dari sisi Kementerian BUMN kita mengarahkan ke internasional, kita ramu menjadi sebuah unique value proposition yang ada di tahun 2025 tersebut. Nah, dengan adanya kita sudah mengetok palu untuk tahun 2025 kita ingin mensasar ke arah sana, sehingga apa nih yang perlu kita persiapkan di masing-masing lini bisnis. Nah, ini kita kami kalau dulu kami namanya divisi perencanaan strategis Pak, sekarang namanya Corporate Development and Transformation. Nah, ini kita head to head sama masing-masing direksi Pak. Masing-masing direksi, contohnya direksi corporate banking. Untuk mencapai unique value proposition kita tahun 2025, corporate banking kita akan seperti apa nih Pak? Misinya apa nih Pak? Kita satu persatu, strateginya seperti apa? Ini kondisi data-datanya seperti ini, apa yang bisa kita kembangkan dan lain sebagainya. Itu kita head to head ke masing-masing direksi Pak. Ini secara teknisnya ya Pak ya. Kita head to head secara ke masing-masing di sektor, ke 5 lini bisnis yang ada di masing-masing di sektor, dan kita minta ke masing-masing lini bisnis. Oke, kalau strategi Bapak dir corporate misalkan akan mengarah ke sana, infrastruktur apa atau resource apa yang Bapak perlu kita dukung? Oh, saya butuh RM yang punya kapabilitas dalam contohnya industri expertise. Oh, oke, kita catat. Penguatan IT, penguatan mitigasi resiko, dan lain sebagainya. Nah, dari masing-masing lini bisnis tersebut kita sudah dapat gambaran kebutuhan enabler yang perlu diperkuat, sehingga kita sampaikan nih ke sektor-sektor yang ada di bawahnya ini, yang mulai dari digital sampai dengan human capital.
ini yang dibutuhkan oleh direktur bisnis agar kita bisa mencapai value proposition kita di tahun 2025. Contohnya apa? Di digital. Oh, ternyata di digital bisnis kita bisa jalan kalau adanya sebuah orkestrator ekosistem di sisi retail dan platform yang saling terintegrasi untuk penguatan di wholesale. Di sisi IT, oh kita perlu untuk arsitektur IT untuk mendukung perubahan-perubahan di masa mendatang. Di sisi operation, juga di sisi network services sampai dengan finance dan human capital. Nah, khusus untuk dua yang ada di bawah ini, financial dan human capital, memang itu menjadi dasar dari dasar kita menjalankan sebuah perusahaan. Gitu Pak Ezra. Terima kasih Pak Edi. Ini Ya. Sorry, mohon maaf Pak Ezra. Agak sedikit saya kurang menyampaikan lagi. Nah, dari hasil yang framework yang sudah kita sampaikan tadi, yang ini, kemudian kita beranjak ke bagaimana kita mencapai apa yang sudah kita canangkan di tahun 2025. Nah, ini ada sedikit gambaran terkait dengan roadmap kita. Mulai dari 2021 sampai dengan tahun 2025. Nah, ini yang menjadi dasar kita. Oh, tahun 2021 kita akan seperti ini, 2023 seperti ini, dan sebagainya. Roadmap-nya seperti ini. Dan ini kalau misalkan Pak Ezra ingin lebih detailnya, ada di annual report kita maupun di analyst meeting kita. Gitu Pak Ezra yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi ini memang sudah jelas ya Pak ya, terkait dengan sebenarnya enabler-nya ada apa saja begitu ya. Saya mungkin di sini akan punya satu pertanyaan terakhir, nanti barangkali jika kurang mungkin Ridwan barangkali akan begitu Pak. Jadi pertanyaan saya yang terakhir ini sebenarnya lebih menyentuh aspek teknisnya sedikit, menyentuh aspek teknisnya. Jadi tujuan dari penelitian kita bersama ini kan di sini tadi merancang suatu decision support system gitu ya, tools yang bisa membantu di dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, mungkin untuk saat ini, boleh apakah sudah ada suatu tools ya yang digunakan baik mungkin secara spesifik di sisi GIVI maupun juga secara level begitu Pak yang menyeluruh sehingga mungkin tadi ya kalau yang saya tangkap ya proses-proses seperti ketika divisi edit mungkin perlu berdiskusi dengan kelima lini bisnis yang ada, itu bagaimana komunikasi bisa terjadi, dan mungkin support portal komunikasi maupun juga mungkin dashboard yang bisa terpantau oleh semua unit gitu Pak, sehingga ini dalam rangka untuk tadi tujuannya sebagai tools untuk mengambil keputusan gitu. Barangkali jika ini di BNI Pak sudah eksis sistem yang kurang lebih serupa gitu. Mungkin jika ada Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Ezra. Ya, secara teknis ya Pak ya. Secara teknis, tools itu memang harus kita persiapkan. Dalam prosedur kita menjalankan sebuah perusahaan, kita punya beberapa governance yang jadi acuan kita untuk menjalankan flow proses kerja kita. Contohnya banyak sih sebenarnya. Contohnya ini, pada saat kita menjalankan corporate plan ini, ada hal-hal yang memang kita jalankan secara business as usual, kondisi flow proses seperti biasanya. Ada beberapa hal yang memang kita perlu melakukan terobosan untuk meleverage kinerja kita. Nah, terobosan itu tidak bisa kita jalankan kalau kita berbarengan dengan fungsi BAU ini. Sehingga kita ada namanya sebuah transformasi yang sedang dikembangkan oleh BNI untuk mengembangkan suatu bisnis tertentu dalam mendukung BAU itu agar
bisa bekerja lebih cepat lagi. Nah, dalam mengembangkan sebuah transformation tersebut, kita juga mempersiapkan adanya tools-tools dalam mempermudah manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan. Tools seperti apa yang sudah kita kembangkan? Salah satunya adalah kita sih sebutannya cadence ya, Pak. Cadence itu secara kontinu dan penuh dengan komitmen kita dalam pengembangan transformasi dikembangkan secara project by project. Di project itu setiap hari, setiap seminggu sekali, progres, kendala, pain point, deliverable, ataupun progresnya itu dieskalasi ke masing-masing diri sektor. Secara unitnya juga ikut dilibatkan untuk memperkuat ownership-nya. Nah, ketika memang terjadi ketidaksesuaian antar unit ataupun antar sektor, bisa kita eskalasi ke level yang lebih tinggi sampai dengan ke level komisaris. Jadi tools-tools itulah yang mempermudah kita dalam melakukan pengambilan keputusan, Pak Ezra. Mulai dari hal yang kecil aja, misalkan kita sedang mengembangkan inisiatif biometrik contohnya. Biometrik itu memudahkan nasabah, jadi kalau nasabah ada yang datang ke cabang, kalau dulu kita harus bawa KTP, harus bawa buku tabungan, bawa apa lagi dan sebagainya, kedepannya udah nggak perlu bawa apa-apa, cukup dengan sidik jari. Cukup dengan sidik jari, dia datang, akses dengan sidik jari, nanti di sisi frontliner dia akan tahu, oh Bapak A, Bapak Adi akan datang nih. Oh dia kemarin track recordnya seperti apa ya? Oh kemarin dia sudah mengajukan kredit. Oh mungkin dia ingin progres kreditnya seperti apa. Dan lain sebagainya. Sampai dengan ekspektasi kita sih ke depannya bulan terakhir ini Pak Adi browsing-browsing rumah di Bintaro misalkan. Oh kelihatannya Pak Adi berminat nih untuk beli di Bintaro dan lain sebagainya. Harapannya seperti itu. Nah, untuk pengembangan biometrik itu tidak mudah, Pak. Karena itu akan dan itu akan berdampak secara signifikan terhadap keberadaan frontliner, pegawai-pegawai yang ada di banking hall dan lain sebagainya. Itu membutuhkan sebuah keputusan bisnis yang cukup besar dampaknya. Nah, itulah fungsinya tools tersebut. Misalkan ada hal kecil, nanti yang punya kewenangan terhadap ini siapa? Kita update nih ke mana ke diri sektornya misalkan atau ke unit bisnisnya. Oh oke, kewenangan bisa kita putus di kewenangan itu tidak cukup efektif karena ada crash juga dengan sektor yang lainnya, contohnya seperti itu. Kita eskalasi ke atas. Semakin kompleks, semakin besar potensi-potensi seperti itu, kita naikkan sampai dengan level komisaris. Dan itu kita lakukan secara secara konsisten, penuh komitmen. Jadi even kita nggak ada masalah pun, kita harus tetap progres. Kita harus tetap menyampaikan apa yang sudah menjadi progres kita seperti apa. Dan yang sudah kita lakukan selama ini, hal itu berjalan.
dan unit bisnisnya sebagai ownernya dia merasa terbantu dengan proses-proses seperti itu. Seperti itu Pak Ezra yang bisa saya sampaikan terkait dengan tools-nya. Baik, terima kasih Pak Edi. Dan Ya. dengan jawaban dan pemaparan Bapak barusan juga sebetulnya secara daftar pertanyaan tadi yang Pak Ridwan sampaikan, sebetulnya poin-poin besarnya sudah didapatkan Pak. Terima kasih banyak, ini tadi insight yang diperoleh dari Pak Edi, dari pengalaman Bank BNI ini begitu banyak Pak. Nah, ini mungkin barangkali jika ada dari Pak Ridwan atau Utomo, jika ada yang mungkin masih ingin ditanyakan begitu, barangkali jika masih ada, silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Isra ya. Jadi sudah terjawab ya yang pertanyaan terakhir itu tadi kan. Jadi ada ini ya untuk pengambilan keputusan kan ada level-levelnya juga kan, itu tadi saya lihat ketika nanti sudah tidak bisa diselesaikan di bawahnya, nanti kan naik ke atas itu kan itu. Jadi tadi juga sudah disebutkan bahwa ada toolnya juga itu kan dari BNI kan itu. Nah, jadi saya kira ini ya yang perlu ditekankan tadi kan sebenarnya itu terkait dengan sumber daya itu yang dipersiapkan apa saja itu kan, itu tergantung nanti ini ya dari kebutuhan itu kan, kebutuhan dari ini BNI sendiri ya, misalkan tadi kan per unit itu kan itu. Nah tadi juga ini ada ya ini ya, kalau ada perselisihan atau bukan perselisihan ya prioritas ya itu kan, itu nanti diselesaikan di tingkat komisaris ataupun ya tadi itu kan yang paling akhir kan di atas itu kan itu Nah maksud saya begini, apakah ada dari tingkat komisaris ataupun BUD mereka punya tool yang istilahnya itu tadi kan kayak ini melihat ini dulu skala prioritasnya itu. Nah, bagaimana caranya itu untuk menentukan prioritas misalkan itu sumber daya itu terkait dengan divisi-divisi yang lain misalkan kan gitu. Nah, itu tuh bagaimana Pak Edi? Jadi penasaran saya begitu. Terima kasih Mas Isra. Oke. Terima kasih Pak Ridwan. Ini sebelumnya saya mau konfirmasi lagi nih. Tools yang di ekspektasi dari Pak Ridwan terhadap kondisi yang ada di BNI itu tools secara governance kan ya? Atau tools yang lebih detail lagi? Lebih ke ini misalkan kalau seorang presiden direktur itu kan itu melihat itu kan dari direktur A B C itu kan itu. Nah terus kemudian ke bawahnya itu kan itu pasti ada divisi-divisinya. Nah itu tuh misalkan visinya tadi kan BNI pingin ke internasional itu kan itu. Nah itu kan nanti terkait dengan sumber daya dari bawah itu kan itu apa saja yang diperlukan kan itu dalam penentuannya itu melihat bagaimana kebanyakan sumber daya misalkan ini yang harus kita naikkan misalkan diimprove itu kan itu, atau sumber daya ini tadi itu itu tuh bagaimana maksudnya begitu. Oke. Ya, nangkep saya. Ya, jadi kondisinya Pak Ridwan di BNI ini setiap minggu hari Senin dan hari Rabu itu ada namanya radisi, rapat direksi. Hari Selasa, hari Kamis itu ada namanya radekom, rapat Dewan Komisaris. Nah, setiap kali ada kondisi yang membutuhkan keputusan top manajemen kita akan bawa ke level radisi.
Dan itu berjalan setiap hari, Pak. Senin radisi, Selasa radekom, Rabu radisi lagi, Kamis radekom, Jumat kondisional. Bisa jadi radisi atau bisa jadi ada komite-komite lain. Ada komite kredit, komite liquidity, komite resiko, komite perusahaan anak, dan lain sebagainya. Itu di sela-selanya juga bisa. Nah, terkait dengan resource tersebut, pada saat top manajemen kami mengambil sebuah keputusan bisnis, itu pasti melihat segala resource yang akan membutuhkan dalam strategi tersebut. Contohnya tadi saya sudah sampaikan 2 resource yang utama dalam kita menjalankan bisnis, yaitu human capital dan juga keuangan kita. Pada saat kita kondisi COVID, permodalan kita banyak dialihkan untuk penguatan kualitas kredit kita. Sehingga kalau Pak Ridwan melihat kondisi BNI saat itu, kita sudah dapat warning oleh lembaga pemeringkat dunia bahwa capital adequacy ratio-nya BNI itu sudah mengkhawatirkan. Kalau kita nggak memperkuat segera, maka dampaknya akan signifikan sekali. Dampaknya ketika rating BNI berkurang, investor akan keluar dari BNI. Kemudian karena investor keluar dari BNI, masyarakat melihat kenapa ini investor keluar, kepercayaan masyarakat turun. Kepercayaan masyarakat turun, lama-lama masyarakat tidak menabung ke BNI, tidak kredit ke BNI. Lama-lama bisnisnya BNI turun. Nah, sehingga saat itu diperlukan sebuah percepatan untuk penguatan permodalan tersebut. Nah, kalau untuk bank BUMN, terutama yang BUMN, ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk penguatan modal. Salah satunya dari right issue. Nah, kalau right issue ada ketentuan juga, Pak. Kalau bank swasta, right issue langsung ke masyarakat, bisa langsung dibeli. Tapi kalau kita harus izin dulu nih ke BUMN. Pak, ini kita mau right issue. Bapak mau beli nggak saham kita? Ternyata pada saat itu, kondisi COVID, anggaran negara lebih banyak dialihkan ke kesehatan. BUMN nggak punya duit nih untuk beli sahamnya BNI. Nah, kita ada di kondisi dilema pada saat itu. Kita butuh modal, kalau nggak kita butuh modal, bisnis kita akan jauh turun. Padahal di satu sisi 60% saham kita itu dimiliki oleh BUMN juga nggak bisa beli. Kalau kita sampaikan ke masyarakat untuk beli, mau nggak mau kita bukan bank BUMN lagi, karena kepemilikan BUMN akan banyak berkurang. Nah, ini kan harus dibutuhkan sebuah keputusan nih, keputusan manajemen yang sangat hati-hati, tapi segera. Nah, di situ juga dilihat dari resource kita nih, dari sisi human capital seperti apa, dari sisi ini seperti apa, dan sebagainya, sehingga kita mencari langkah baru apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau Pak Ridwan pernah baca-baca, BNI itu melakukan, di sini ada nggak ya slide-nya ya? Nah, ini BNI melakukan penguatan permodalan melalui additional tier 1. Jadi penguatan permodalan pada tier 1. Tapi kalau tier 1 biasanya kan pakai right issue ya. Tapi ini bukan right issue, tapi menyebarkan bond. Dan additional tier 1 ini belum pernah dilakukan oleh bank yang ada di Indonesia. Sehingga BNI ini menjadi bank pertama yang menerbitkan capital bond additional tier 1. Bahkan pada saat itu, regulator pun itu belum punya regulasi untuk menentukan additional tier 1 ini prosesnya seperti apa. Dilema juga bagi kita. Sehingga kita persiapkan, top management dipersiapkan dari masing-masing sektor, bagian compliance seperti apa. Apakah kita comply untuk menjalankan
aksi korporasi ini. Di sisi human capital, apakah kita punya resource yang kuat, capability yang kuat untuk menjalankan ini, di mana kita nggak punya benchmark di Indonesia, nggak ada, harus benchmarknya harus keluar dengan kondisi COVID yang terbatas, atau di sisi IT kita, di sisi treasury kita misalkan, ada nggak kita investor, kemungkinan investor untuk membeli bond kita, dan lain sebagainya. Nah, tools itulah fungsinya rapat seperti, bukan rapat ya, komite pengambilan keputusan seperti itu Pak, di sisi radisi. Jadi radisi itu pada waktu itu untuk membahas sebuah additional tier 1 ini, satu persatu dilihat resource kita, compliance-nya gimana, resource kita gimana, capability kita gimana, treasury kita, ada nggak nanti investor yang mau beli, dan lainnya. Akhirnya kita putuskan oke, dengan dukungan dari OJK juga paralel nyusun regulasinya juga. Jadi ketika regulasinya udah diketok oleh OJK, oke, bank boleh melakukan additional tier 1. BNI langsung masuk, langsung menyampaikan capital additional tier 1, dan alhamdulillah antusiasme dari investor cukup tinggi waktu itu. Padahal dalam kondisi pandemi COVID. Terbukti oversubscribe kita sampai dengan 2,7%. Jadi yang peminatnya itu banyak. Peminatnya bahkan peminatnya ini bukan di dalam Indonesia ya Pak ya. Peminatnya itu di luar. Dan harga yang kita tawarkan, saking banyak peminatnya, harganya meningkat 40 basis point dari yang sudah kita tawarkan di awal. Nah, akhirnya banyak investor yang membeli perpetual bond kita. Akhirnya capital kita cukup kuat untuk bersaing dengan bank-bank lain, dan dari lembaga pemeringkat akhirnya mereview peringkat kita. Dan ini ada 5 besar investor yang akhirnya menginvestasikan ke BNI, dan 2/3 ini bahkan menginvestasikan ke BNI, ada dari DBS, HSBC, untuk yang Global Asset Management, JP Morgan, dan sebagainya. Nah, tadi saya tekankan lagi, dalam proses pengambilan keputusan seperti itu banyak perspektif atau pandangan dari top manajemen kita untuk memastikan masing-masing resource kita sudah cukup kuat atau tidak. Seperti itu Pak Ridwan yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Ya. Kembali ke Mas Ezra. Oke, baik. Ini sudah seksi di ini sudah tidak terjadi ini Pak Edi. Mohon maaf Pak Ezra, suaranya kurang kedengar. Sudah terdengar? Sudah. Oke, sip. Sudah Pak. Di sini hujan. Ya. Kami sampaikan terima kasih Pak untuk yang sudah kami dapatkan di sini, insight yang sudah diperoleh dari Bank BNI. Tadi kalau mau saya izin mungkin highlight beberapa poin tadi yang krusial yang kami dapatkan itu, misalnya tadi terkait resource dan capabilities, itu ada beberapa pilarnya tadi, tapi 2 of the most important tadi adalah human capital dan juga finance ya Pak ya, sebagai sumber yang penting begitu. Lalu memang di sini juga menjadi tantangan ke depannya tadi, karena dengan lingkungan yang semakin dynamic, semakin agile, tentu butuh begitu banyak penyesuaian ya Pak ya, penyesuaian. Lalu target-target Bank BNI ke depannya juga tadi terkait dengan segmentasi pasar yang lebih spesifik, lalu program-program yang sudah disampaikan juga. Jadi di sini kami rasa sudah mendapatkan informasi yang
cukup kaya ini Pak Edi bagi kami sekalian di sini. Mungkin juga ini sebagai permulaan karena barangkali mungkin akan ada sesi atau pertemuan selanjutnya barangkali ya Pak Ridwan ya, jika diperlukan nanti mungkin Betul. Pak Ridwan akan menyampaikan juga kira-kira Ya. langkah follow up seperti apa ini Pak Edi yang akan kami sebagai follow up dari FGD kita di hari ini begitu. Mungkin langsung saja bisa Pak Ridwan karena mungkin waktu kita terbatas, Pak Edi juga mungkin ada keperluan. Mungkin follow up ini kira-kira seperti apa Pak Ridwan nanti? Boleh Ya, disampaikan Pak. nanti ini ya konfirmasi saja. Jadi nanti kan habis ini saya cek sumber daya apa yang ada di BNI, kemudian itu yang diperlukan sumber dayanya untuk kebutuhan visinya tadi kan internasional SMI itu kan itu. Masih terhubung enggak? Halo. Halo, ya silakan Pak Ridwan. Tadi putus soalnya Pak, koneksinya sepertinya kurang stabil Pak di sana. Cek. Halo, ya Pak Ridwan sudah terdengar? Ya Pak Ridwan halo. mungkin bisa diulangin lagi Pak. Tadi soalnya Izin sholat dulu Pak. Oh iya, baik. Baik ya, terima kasih Pak. baik Prof. Ya, monggo Pak Ridwan tadi melanjutkan Pak. Tadi sempat terputus sedikit. Halo. Siap Pak Ridwan. Baik. Kelihatannya belum tersambung ya Kak Pak Ya, Ridwan. sebenarnya mohon maaf Pak Edi, mungkin ini trouble kok kalau nggak dikoneksi di audionya ini mungkin. Iya, kelihatannya. Halo. Iya. Cek. Ya, maaf sinyalnya baru. Nah, ya. Ya. Oh ya. Monggo Pak Ridwan. Mungkin follow up-nya nanti kan saya ini ya nanti lewat WA ya nanti konfirmasi kan mengirimkan daftar inilah sumber-sumber daya yang sebenarnya BNI ini ya pilih kan untuk merealisasikan visinya itu ya untuk internasional yang SMI yang berpotensi untuk ekspor tadi. Saya kira itu Mas Isra yang follow up-nya nanti. Baik, ya. Baik, dengan demikian juga menjadi penutup untuk di sesi kita di siang hari ini, Pak Edi. Sekali lagi kami dari SBM ITB mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak dan juga tentu saja mewakili BNI 46 yang sudah bersedia untuk berbagi insight-nya di dalam penyusunan model penentuan resources, strategic resources ya di sektor perbankan ini, Pak. Jadi harapan kami adalah semoga juga dari hasil penelitian ini nanti bisa menghasilkan suatu bentuk kontribusi yang baik dan juga menjalin relasi tadi ya, relationship academician professional antara SBM ITB juga dengan Bank BNI 46. Akhir kata dari kami, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan FGD ini ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya dan salam hormat Pak Edi untuk rekan-rekan baik di CDV maupun di Bank BNI 46. Salam untuk keluarga juga sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak Isra. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih banyak Pak Edi. Pak Ridwan. Terima kasih Prof. Utomo. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mas Isra. Ya, terima Izin kasih. live. Terima kasih. Mari Pak, terima kasih banyak Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Mas Isra sudah bantu Ya, diantar siap Pak. kesibukan Nah, ini kesibukan recordnya bisa ya recordnya udah selesai nih berarti ya Pak ya. ya, rekodnya udah Oke, selesai. Ya, halo. Terima ya, Prof. siap Prof. Terima kasih Prof. Utomo sudah membantu. Sudah selesai. Sudah. Sampun Prof. Ya, saya tadi mau bicara tapi nggak apa-apa lah. Jadi, Mas Ridwan, sepertinya Hmm. saya kepikiran ya ini ada kemungkinan ini harus menyasar satu level tertentu gitu Pak. Oh, DSS-nya Pak Ridwan ini. Gitu. Jadi Hmm. siapa yang mau dibantu gitu ya di dalam apakah BUD atau tadi kan ada apa rapat direksi sama rapat komisaris sama rapat apa gitu kan. ya Radisi, Radikom. Nah, nah ketika ini mungkin nggak bisa bayangan Pak siapa Edi tadi mungkin ini decision for system untuk semua masalah gitu ya. Nah, Jadi perlu di spesifikkan ya isu apa gitu ya, masalah apa dan level apa. Kemudian kita lihat existing seperti apa mereka ini, proses untuk itunya, proses yang mereka lakukan sekarang seperti apa. Nah nanti kita akan membantunya di mana gitu. Betul. Siap. Itu akan lebih kontekstual ya, lebih kontekstual. Jadi nggak satu pihak dari kita aja. Iya. Jadi mungkin next time kalau mau ya Pak Edi kita undang lagi, tapi membahas bagaimana proses penentuan RBV misalnya ya, itu di level apa, seperti apa prosesnya sekarang ini, nanti kita masuknya di mana. Oh, iya. Kayak yang tadi ya Prof, misalkan yang internasional tadi kan, nah itu kan kok bisa dia ini menentukan kan dari tadi kan, Ya. nah dia kan head to head dengan Mandiri kan itu, tapi akhirnya ngambil itu porsi di internasional SMI itu yang membantu ini apa pembayaran kan, dan kaitannya dengan currency tadi yang Prof Utomo bilang tadi kan itu nanti juga ada problem di situ kan itu konteksnya di situ. Oh iya, itu sih Prof saya menangkapnya kan itu untuk BNI ini konteksnya. Ya, Iya. jadi saya kira itu ya, biar kita lebih inilah ya, lebih kontekstual lah ya, lebih bisa dipakai nanti oleh mereka. Berangkat dari existing mereka seperti apa, terus nanti kita DSS-nya seperti apa untuk bantu mereka gitu. Ya. Siap Prof. Gitu. Jadi nanti misalkan ada diagendakan lagi dan Pak Edi-nya ada waktu nanti saya undang lagi gitu kan, itu Prof. Atau mungkin kalau bisa nggak apa-apa Mas Ridwan aja ngobrol sama dia didetailkan, nanti Mas Ridwan coba summary-kan, nanti ketemu dengan beliau kita konfirmasi lagi gitu. Jadi lebih cepat. Iya. Nah, oke. Jadi kan nanti saya konfirmasi ini apa misalkan yang tadi kan terkait ini kalau dikontekskan gini, nah, terus bagaimana nanti kita undang diskusi kan itu biar nanti arahnya jelas gitu kan. Nah, ya, betul. Oke ya, saya kira itu akan lebih bagus ya. Ya, siap Prof. Saya kira cukup ini. Oke, Mas Ridwan, saya expect 1 jam ini masalahnya. Jam 1 sampai jam 2, tapi ternyata sampai jam 3. Jadi saya nggak enak mau out of ya. Jadi, oke. Terima kasih banyak Prof. Sudah mendampingi Prof. Iya. Oke, makasih ya. Yuk, semuanya yuk. Terima kasih Prof. Yes.